Hai anak-anak hebat, pada kali ini saya akan menampilkan karya inovasi saya, yaitu tentang game quiz muatan bahasa Indonesia. Tetapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yosef Jata, guru pada SDI Rate Suba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SDI Rate Suba terletak di Kabupaten Ende, yaitu di daerah 3T. Game yang saya akan tampilkan ini perlu diketahui bahwa terdiri dari 10 soal, dan jika jawaban benar, maka tombol jawaban akan muncul warna hijau. Tetapi jika jawaban salah, maka tombol jawaban akan muncul warna merah. Nah, untuk melanjutkan, jawaban harus benar. Mari kita bermain. Nomor 1. Pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Kata kunci dari judul teks di atas adalah titik. Sebagai contoh, saya klik pada jawaban A, hidup sehat. Nah, ditampilkan warna merah. Itu artinya jawaban A salah. Sekarang kita coba lagi. Jika salah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Coba lagi. Nah, yang kedua, kita klik pada jawaban B. Nah, jawaban B, dia tampilannya berwarna hijau. Itu artinya jawaban benar. Jadi kata kunci adalah hidup bersih, hidup sehat, lingkungan rumah. Sekarang kita boleh lanjut. Nomor 2. Informasi yang diperoleh dari judul teks pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah adalah titik. A. Lingkungan. B. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar hidup tetap sehat. C. Pola hidup bersih dan sehat. D. Pola hidup. Nah, sekarang saya coba klik pada jawaban D. Pola hidup sehat. Ternyata jawaban B, D salah, maka dia akan tampilkan seperti ini. Jadi untuk melanjutkan, jawaban kita harus benar. Jika jawaban belum benar, maka kita akan mencoba lagi. Sekarang kita coba lagi. Saya menjawab B sekarang. Nah, jawaban yang benar adalah B. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar hidup tetap sehat. Nah, sekarang baru kita bisa lanjut ke nomor 3. Klik lanjut. Nah, di sini di nomor 3 terdapat teks bacaan. Yang pertama, kita harus klik dulu pada teks bacaan, sehingga bisa ditampilkan bacaannya. Ya. Nah, sekarang sudah ditampilkan bacaan. Nah, saya coba membacakan teks bacaannya dulu. Teks bacaan di sini untuk nomor soal 3 dan 4. Jadi sebentar, ketika lanjut untuk nomor 4, tidak perlu membaca ulang teksnya. Kita langsung menjawab pertanyaannya. Di sini teks
mencegah bahaya demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus Dungels yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Wabah penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis seperti wilayah Indonesia. Demam berdarah termasuk penyakit berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya penyakit demam berdarah. Pencegahan penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan 3 cara, 3M plus, dalam kurung menguras, menutup, dan mengubur. Maksud dari 3M adalah sebagai berikut. Menguras dan membersihkan bak kamar mandi secara teratur. Menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mengubur barang-barang bekas di dalam tanah. Namun demikian, sebaiknya mengubur barang bekas itu diikuti dengan kegiatan daur ulang. Plus yang dimaksud dengan menaburkan bubuk larvasida ke dalam tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kepada lingkungan sekitar. Salah satu adalah turut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melakukan tindakan pencegahan bahaya demam berdarah merupakan contoh kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, setelah membaca teks, kita klik kembali pada soal. Ya. Sekarang kita klik. Setelah klik kembali pada soal, maka akan tampil soal. 3 cara pencegahan demam berdarah adalah titik. A. Menguras, membuang, dan mengubur. B. Membuang, membakar, dan mengubur. C. Mengubur, menguras, dan membakar. D. Menguras, menutup, dan mengubur. Di sini jawaban yang benar adalah menguras, menutup, dan mengubur. D. Coba diklik D. Ya, terbukti benar. Maka dia akan tampilkan hijau. Sekarang klik lanjut. Soal nomor 4. Masih teks yang sama. Jadi soal keempat, tidak perlu kita baca lagi teks karena teks yang sama. Jika kita baca lagi teks, dan ketika kita kembali ke soal, nanti akan muncul soal nomor 3. Jadi tidak perlu kita mengulangi teks, membaca teks lagi. Jadi kita langsung pada pertanyaan. Kalimat utama pada teks mencegah bahaya demam berdarah, paragraf pertama adalah titik. A. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. B. Demam berdarah. C. Penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis. D. Kita harus mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Di sini jawaban benar adalah A. Coba. Nah, benar A. Ketika benar, maka akan muncul lanjutkan. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 5. Soal nomor 5 terdapat teks. Langkah yang pertama, kita harus membuka atau membaca teks dulu. Baca teks bacaan. Klik. Nah, dia akan tampilkan di sini pada keterangannya teks bacaan untuk soal nomor 5 dan 6. Jadi sebentar nomor 6 tidak perlu kita baca lagi teks. Nah, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Salah satu ciri lingkungan yang sehat adalah banyak pohon yang tumbuh dengan rindang.
Pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah agar udara semakin bersih. Menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika di sekeliling rumah kita terdapat berbagai jenis pohon. Pohon yang berada di sekitar rumah membuat rumah menjadi sejuk dan asri. Hal ini disebabkan oleh pergantian udara. Pada siang hari, tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, pohon yang berukuran lebih besar akan melindungi rumah dari sinar matahari langsung. Hal ini membuat beberapa material di rumah seperti besi dan kawat semakin tahan lama. Pada lahan miring, pohon berfungsi sebagai pencengkeram tanah agar tidak terjadi longsor. Permukaan tanah yang labil akan membuat tanah mudah longsor ketika tidak ada pohon di sekitar rumah. Jika anggota keluarga yang tidak suka bising, maka menanam pohon adalah salah satu solusi tepat. Hal ini karena pohon dapat meredam suara yang berasal dari luar rumah. Setelah membaca soal, maka kita kembali kepada soal. Oke, kita kembali kepada soal. Nah, soal judul teks di atas adalah A. Menanam pohon. B. Manfaat menanam pohon di sekitar rumah. C. Manfaat pohon. D. Pohon di sekitar rumah. Nah, di sini saya menjawab B, yaitu manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Klik B. Ternyata jawaban B benar. Maka dapat dilanjutkan untuk nomor 6. Karena bacaan yang sama, maka kita lanjutkan. Klik lanjutkan. Oke, nomor 6. Tidak perlu baca teks lagi. Kita langsung. Informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah A. Pada siang hari, tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. B. Pohon yang berukuran besar. C. Pohon yang berada di sekitar rumah. D. Pohon dapat merusak lingkungan. Di sini saya menjawab A. Ya, jawaban benar, maka dapat dilanjutkan ke nomor 7. Lanjutkan. Oke. Nomor 7. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Yang merupakan contoh teks non-fiksi adalah titik. A. Berita, koran, dan artikel. B. Berita, artikel, dan radio. C. Berita, artikel, dan jurnal. D. Artikel, jurnal, dan puisi. Di sini saya coba menjawab C. Jawaban C benar. Maka dapat dilanjutkan. Lanjut. Nomor 8. Lengkapilah judul teks di bawah ini dengan kata yang tepat. Mencegah bahaya titik-titik berdarah. A. Nyamuk. B. Malaria. C. Demam. D. Darah. Di sini
Saya menjawab D. Ternyata jawaban D salah. Maka saya coba lagi. Dia akan tampilkan seperti ini jika jawaban salah. Klik coba lagi. Nah, dia akan muncul kembali soalnya. Sekarang jawaban yang benar adalah C. Mencegah bahaya demam berdarah. C. Klik. Nah, jawaban benar adalah C. Maka dia akan tampilkan hijau seperti ini. Maka dapat dilanjutkan ke nomor 9. Klik lanjutkan. Oke, lanjutkan nomor 9. Titik-titik manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah A. Apa? B. Kenapa? C. Siapa? D. Di mana? Maka saya menjawab A. Yaitu kata tanya apa? Nah, jawaban A ternyata benar. Maka dapat dilanjutkan ke nomor 10. Klik lanjutkan. Nomor 10 merupakan nomor yang terakhir karena disiapkan 10 soal. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. Setiap warga negara memiliki titik-titik dan titik-titik. A. Hak dan kewajiban. B. Buku dan ballpoint. C. Buku dan hak. D. Bapak dan kewajiban. Di sini saya memilih jawaban A. Klik di A. Ternyata benar. Karena soalnya sudah selesai, maka tampilannya di sini seperti ini, muncul kata selesai. Oke, sekian dan terima kasih.